Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat-Mu kepada kami dari malam yang lalu hingga pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkaulah selalu melindungi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Materi kita pada hari ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekarang kita masuk pada materi subbab yang kedua, pada bab kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, mari kita lanjut pembelajaran kita, dan sebelum kita melanjut pembelajaran kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa memahami pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Siswa memahami pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilakukan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak harap dengan pembelajaran kita hari ini kita mencapai tujuan pembelajaran kita, dan setelah ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Bapak harap semuanya aktif belajar dengan baik dan simaklah materi pembelajaran kita pada hari ini agar tujuan kita dapat tercapai. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dan yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan di dalam masyarakat. Kehidupan yang diwarnai dengan suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujudnya apabila setiap orang merasakan kedamaian. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang itu diberlakukan. Dan bagian yang kedua adalah penegak hukum. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Misalnya, lihat pada gambar ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, dalam peraturan perundang-undangan, dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat. Dan ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan berlakunya hukum sebagai kehidupan dalam bermasyarakat. Yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia dan tenaga-tenaga perlindungan hukum yang lain. Yang terakhir adalah kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak harap dengan materi kita pada hari ini, kamu dapat memahami pentingnya perlindungan hukum dan pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Bapak harap semuanya anak Bapak mengerjakan tugas yang Bapak buat di Google Classroom dan semuanya mengumpulkannya tepat waktu agar nilai-nilai atau kehadiran kamu tidak menjadi masalah nantinya. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian dan terima kasih.